Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Konsep Pendidik dalam Perspektif Al-Quran dan Hadis. Kami yang beranggotakan 3 orang dengan saya sendiri, yaitu Eyu Dorahana Kalista dengan NIM 018. Di sini saya sebagai moderator dan pemateri. Dengan rekan saya Izul Haq Al-Baihaqi dengan NIM 012 sebagai pemateri dan Sania Arifiyati dengan NIM 022 sebagai pemateri. Baiklah, langsung saja mari kita dengarkan penjelasan dari pemateri berikut ini. Pendidikan adalah humanisasi, yaitu upaya memanusiakan manusia atau upaya membantu manusia agar mampu mewujudkan diri sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Karena itu, pendidik berarti upaya membantu manusia untuk menjadi apa, mereka dapat apa, dan menyadarkan manusia bahwa kedudukan mereka sangat mulia dibandingkan dengan makhluk Allah yang lainnya. Manusia dituntut memiliki kesiapan dan kemampuan daya adaptasi terhadap nilai-nilai baru, kreativitas untuk melakukan upaya inovasi dan daya saing untuk tetap eksis di tengah arus global yang terjadi. Dalam praktek pendidikan Islam, salah satu komponen penting dalam pendidikan adalah guru. Guru dalam perspektif agama Islam mempunyai peranan yang besar dan strategis. Hal ini disebabkan gurulah barisan yang berada di barisan terdepan dalam pelaksanaan pendidikan. Gurulah yang harus langsung berhadapan dengan peserta didik untuk mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus mendidik dengan nilai-nilai positif melalui bimbingan dan keteladanan. Oleh karena itu, guru atau pendidik harus mempunyai kompetensi yang baik untuk mengajar. Pendidikan memiliki 2 pokok dasar, yaitu Al-Quran dan Hadis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang definisi pendidik. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pendidik adalah orang yang mendidik. Dan dalam pengertian yang lazim digunakan, pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan pertolongan pada peserta didiknya dalam perkembangan jasmani dan rohani, agar mencapai tingkat kedewasaan, mampu berdiri sendiri, dan memenuhi tingkat kedewasaannya, mampu mandiri dalam memenuhi tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mampu melakukan tugas sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk individu yang mandiri. Sama dengan teori barat, pendidik dalam Islam ialah siapa saja yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik. Sedangkan menurut Nur Uhbiyati memberikan definisi tentang pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberi bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai kedewasaannya, mampu melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Allah, khalifah di permukaan bumi, sebagai makhluk sosial, dan sebagai individu yang sanggup berdiri sendiri. Dalam Islam, pendidik memiliki beberapa istilah seperti mu'adib, mu'alim, murabbi, dan ustadz. Yang pertama, mu'alim. Istilah ini lebih menekankan posisi pendidik sebagai pengajar dan penyampai pengetahuan dan ilmu. Yang kedua, mu'adib. Istilah ini lebih menekankan pendidik sebagai pembina moralitas dan akhlak peserta didik dengan keteladanan. Yang ketiga, murabbi. Istilah ini lebih menekankan pengembangan dan pemeliharaan baik dalam aspek jasmania maupun ruhania. Yang keempat, ustadz. Istilah ini merupakan istilah umum yang sering dipakai dan memiliki cakupan makna yang luas, sering disebut sebagai guru. Kompetensi pendidik dalam perspektif Islam. Yang pertama ada kompetensi personal religius, yaitu kemampuan dasar atau kompetensi yang pertama bagi pendidik adalah menyangkut kepribadian agamis. Artinya, pada dirinya melekat nilai-nilai lebih yang akan diinternalisasikan kepada peserta didiknya. Misalnya, nilai kejujuran, musyawarah, kebersihan, keindahan, kedisiplinan, dan ketertiban.
Yang kedua, kompetensi sosial religius, yaitu kemampuan dasar kedua bagi pendidik yang menyangkut kepeduliannya terhadap masalah-masalah sosial selaras dengan ajaran dakwah Islam. Sikap gotong royong, tolong-menolong, egalitarian atau persamaan derajat antara manusia, sikap toleransi juga perlu dimiliki oleh pendidik Islam dalam rangka transinternalisasi sosial atau transaksi sosial antara pendidik dan peserta-peserta didik. Yang ketiga, kompetensi profesional religius, yaitu kemampuan dasar yang ketiga ini yang menyangkut kemampuan untuk menjalankan tugasnya secara profesional dalam arti mampu membuat keputusan keahlian atas beragamnya kasus serta mampu mempertanggungjawabkan berdasarkan teori dan wawasan keahliannya dalam perspektif Islam. Pada akhirnya, Bakir Syarif Al-Qarashi merangkum kualifikasi yang seharusnya dimiliki oleh pendidik, yakni sebagai berikut. Masing-masing harus menguasai materi yang mereka ajarkan. Mereka juga harus mengenal sepenuhnya prinsip-prinsip psikologi, pendidikan, sosiologi, dan fisiologi. Yang keempat, kompetensi pedagogik. Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat 3 dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evakuasi hasil pembelajaran, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Guru adalah kemampuan atau keterampilan yang bisa mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Adapun karakteristik pedagogik sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik para peserta didik. Yang kedua, teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik. Yang ketiga, pengembangan kurikulum. Yang keempat, pembelajaran yang mendidik. Yang kelima, pengembangan potensi para peserta didik. Yang keenam, cara berkomunikasi. Yang ketujuh, penilaian dan evaluasi belajar. Yang kedelapan, pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izul Haq Al-Biyaki, NIM 012 dari kelompok 3 akan menyampaikan sikap pendidik dalam perspektif Islam. Sifat guru yang tergambar dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi adalah untuk takut senantiasa takut kepada Allah, tidak sombong, berzikir serta memohon ampun kepada Allah. Akhbaruna Ahmad bin Abdillah haddatsana Zaidatu anil Masyi'an muslimin an Masruqin qala kafa bil mar'i ilman ayyahsallah wa kafa bil mar'i jahlan ayyu'jaba bi ilmi wa qala masruqun al mar'u haqiqun an takuna lahu majalisu yahlu fiha fayadhkuru dhunubahu fayastaghfirullah, yang artinya menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdullah menceritakan kepada kami Zaidah dari Al-A'mashi dari Muslim dan Masyruq berkata, cukup bagi seorang yang berilmu untuk takut kepada Allah dan cukup bagi seorang yang bodoh untuk membanggakan ilmunya. Muslim dan Masyruq berkata, seseorang yang benar adalah apabila dia dalam majelis yang kosong di dalamnya, maka ia akan mengingat dosanya dan memohon ampun kepada Allah. Hadis ini memberikan gambaran bahwa guru harus mempunyai sifat takut yang bisa diperluas dengan menggunakan kata takwa. Takwa di sini dimaksud agar guru senantiasa agar takut untuk berbuat yang dilarang, agar anak didiknya tidak meniru apa yang dilakukan oleh gurunya. Hal semacam ini penting untuk diterapkan oleh guru, karena tugas guru bukan hanya mengajar,
atau mentransfer ilmu. Akan tetapi jauh daripada itu, seorang guru adalah pendidik dari semua aspek yang ada pada manusia, baik dalam segi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selain takut kepada Allah, hadis ini juga melarang untuk menyembuhkan diri dengan ilmu dan senantiasa mengingat dosa atas kesalahannya lalu meminta ampun kepada Allah. Matan hadis di sini hendaknya dilaksanakan dengan baik dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW juga memerintahkan untuk menyampaikan apa yang dimiliki walaupun sedikit dan secara tersurat. Hadis ini juga menyatakan ancaman bagi seseorang yang berbuat dusta. Haddatsana Muhammad bin Yahya haddatsana Muhammad bin Yusuf an bin Sauban wa Abdurrahman bin Thabib bin Sauban an Hasan bin Atiyah an Abi Kabusyat as-Sa'luli an Abdullah bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ballighu anni walau ayatan وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعتما فليتبوأ مقعده من النار قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح rawahu Tirmidzi, yang artinya menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf dari Ibnu Sauban, di Abdurrahman bin Sabit bin Sauban dari Hasan bin Atiyah dari Abi Kasyata As-Saluli dari Abdullah Ibnu Umar berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampaikan dariku walaupun satu ayat dan ceritakanlah kepada Bani Israel, dan janganlah berbuat kesalahan, dan barang siapa yang berdusta atas namaku atau dalam kurung Muhammad dengan sengaja, maka disediakan tempat baginya di neraka. Baiklah, selanjutnya sifat yang harus dimiliki oleh seorang guru sebagai pendidik banyak dibahas dalam Al-Quran, diantaranya dalam surat Ar-Rahman ayat 1-4. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Yang artinya Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, 'allamal Qur'ana, yang telah mengajarkan Al-Qur'an, khalaqal insana, yang artinya Dia menciptakan manusia, 'allamahul bayan, mengajarkan pandai berbicara. Ayat di atas menggambarkan akan sifat guru yang harus memiliki rasa kasih sayang. Hal ini dimaksudkan agar guru senantiasa memberikan limpahan perasaan yang mendalam kepada seluruh anak didiknya dengan kasih sayang, agar kegiatan belajar berjalan dengan hikmat dan tentunya dapat membuat anak didik merasa nyaman ketika belajar serta KBM. Dalam tanda kurung, kegiatan belajar mengajar akan membuahkan hasil yang baik sesuai dengan keinginan. Sikap pendidik dalam perspektif Islam. Dari matan hadis di atas dapat dipahami bahwa ada beberapa yang harus diimplementasikan sebagai seorang pendidik. Yang pertama, seorang guru adalah seseorang yang menyampaikan ilmu walaupun hanya sedikit. Yang kedua, seorang pendidik harus menjadi uswatun hasanah atau suri tauladan bagi elemen masyarakat dan terutama peserta didiknya. Dan yang ketiga, peserta didik tidak boleh berdusta atas nama Nabi Muhammad dan diperluas atas nama Allah, karena secara logikanya peserta pendidik harus berkata dan berbuat jujur dalam setiap kondisinya. Sifat-sifat yang harus dimiliki seorang guru
Menurut Atiyah Al-Abari, yang pertama, guru harus memiliki sifat zuhud. Artinya menjauhkan diri dari pengajaran materi, tapi mengajar itu hanya mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, guru harus memiliki jiwa yang bersih. Artinya jauh dari dosa-dosa besar, perbuatan tercela, iri, dengki, dan permusuhan atau perbuatan tercela lainnya. Yang ketiga, guru harus memiliki keikhlasan dan ikhlas dalam kepercayaan dan ikhlas dalam kejujuran. Jadi guru harus bersungguh-sungguh untuk mencapai kesuksesan di setiap tugasnya dan mengajarkan untuk mencapai kesuksesan bagi setiap murid-muridnya. Yang keempat, guru harus memiliki jiwa pemaaf dan harus bisa menahan diri dari amarah dan juga harus memiliki sifat sabar. Yang kelima, guru harus mencintai murid-muridnya seperti mencintai anak-anaknya sendiri. Yang keenam, guru harus mempunyai tabiat pembawaan, adat dan kebiasaan agar tidak keliru dalam mendidik murid-muridnya. Yang ketujuh, harus menguasai mata pelajaran yang akan diberikan dan memperdalam pengetahuannya. Jadi mata pelajaran yang akan diberikan untuk murid-muridnya itu sehingga tidak bersifat dangkal karena guru sudah memperdalam mata pelajaran tersebut. Kesimpulan, pendidik dalam Islam ialah siapa saja yang bertanggung jawab terhadap semua aspek yang ada pada anak didiknya. Dalam Islam, orang yang pertama bertanggung jawab adalah kedua orang tua. Namun seiring berkembangnya zaman, tugas itu diserahkan kepada pihak lembaga pendidikan yang bertugas sebagai pendidik kedua setelah orang tuanya. Dan pada intinya, baik orang tua maupun tenaga pendidik adalah membimbing anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai tujuan pendidikan yang sesuai dengan kodratnya sebagai manusia, yakni menjadi insan kamil. Dan seorang pendidik yang profesional adalah pendidik yang mampu mentransformasikan ilmu pengetahuannya kepada anak didiknya dengan baik, sehingga target dari pendidikan tersebut bisa tercapai. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.